Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadainahun najdain. Dan kami telah menunjukkan kepada dua jalan, yaitu kebajikan dan kejahatan. Sudah dua kali kita temukan dalam telah kita bahwa Allah mengilhamkan kebaikan dan kejahatan pada akal manusia, pada hati manusia, dan pada hawa nafsu manusia. Pun ketika kaum kafir Quraisy menghendaki terpisahnya tubuh dan kepala Rasulullah, dan menurut hadis Sunni juga Abu Bakar demikian, karena mendapat kabar bahwa dalam perjalanan mereka itu menyamar. Berdua itu sedang menyamar demi menuju kepada Madinah. Dan diilhamkan kepada hati mereka ilham kebaikan dan kejahatan. Bagi yang mendapat ilham kebaikan, mungkin itu adalah mata-mata dari Rasulullah. Mungkin pada saat itu menyampaikan, hati-hati ya Rasulullah, ada yang ingin membunuh engkau dengan sayembara berupa 100 unta. Dan mungkin ada juga dari kaum Rasulullah yang mendapat ilham kejahatan dan dia menerimanya. Antara dua itu dia lebih condong kepada kejahatan, lalu menceritakan bagaimana strategi Rasulullah untuk sampai kepada Madinah. Sudah dua kali kita temukan surat ini. Jadi memang Allah Maha Kuasa. Tidak ada debu di alam semesta ini tanpa kuasanya. Manusia, hewan, tumbuhan, binatang, malaikat, jin, setan sekalipun yang paling terhormat iblis laknatullah juga itu atas kuasa Allah. Namun ketika bicara sudah kepada kepahala yang terbaik, yaitu surga, atau kepala yang paling rugi yaitu neraka, itu kuasanya itu penentuannya hanya kepada pahala yang terbaik, pada kepala yang surga. Tidak mungkin kita menisbahkan kepada anak kita, kepada orang kita cintai, untuk mereka itu masuk kepada jalan yang jahat, jalan yang batil, jalan yang korup. Memang Allah berkuasa, namun kuasanya itu adalah kepada mereka-mereka yang hendak ingin menggapai tali rahmatan lil alaminnya, menggapai tali Allahnya, menggapai tali Rasulnya, menggapai tali sahabat Rasulnya, jiwa-jiwa murninya para keluarga Rasulullah. Begitu. Jadi sekali lagi, bagi mereka yang mengakui majab bahwa Allah sudah menentukan baik benar bahwa salah, Fir'aun sudah memang tempatnya di neraka, Namrud sudah tempatnya di neraka, ya silakan, tidak apa-apa. Seujung rambut pun, seujung kuku pun tidak masalah. Tidak masalah. Namun ada di dalam aliran Islam, ada di aliran dalam mazhab-mazhab dalam Islam, saya juga yang mempercayai bahwa hak kebebasan manusia untuk memilih kebaikan dan kejahatan itulah yang menentukan, walaupun dilindungi bagi mereka yang mempercayai Allah itu adalah kuasanya. Jadi ketika kita berbuat baik, berbuat lurus, berbuat benar, itu atas kuasa Allah. Kalau hilang rasa itu, nanti akan timbul kecongkakan, ketakaburan, keujuban. Dan kalau sudah itu udah mainannya iblis. Sudah mainannya iblis. Meskipun di mata manusia itu adalah merupakan, dari sejarahnya itu memang usaha dia terlihat. Dari kecil, dari remaja, dari sejak membina keluarga, lalu kepintarannya, keterampilannya, keahliannya itu untuk masyarakat memang terlihat itu kok seolah-olah dari dia. Tapi bagi mereka yang memurnikan jiwa, itu semua dari Allah. Dan ketika ada kejahatan, kebakilan, kesyirikan, kemungkaran, kefakiran, kemiskinan hati, kemiskinan akal, kemiskinan hawa nafsu, itu datangnya dari diri kita sendiri. Itu bedanya etikanya Allah tuh. Karena dia maha sempurna, maha agung, yang harus kita palingkan. Etika itu tidak berlaku untuk manusia, tidak berlaku untuk hewan, binatang, bahkan malaikat sekalipun.
Itu yang namanya etika agama, etika teologi. Karenanya dia tidak akan mungkin berbuat zalim. Pun bagi mereka yang mendapatkan ajab, bagi mereka yang mendapatkan perasaan zalim itu datangnya dari Allah, dilihat dulu sumbunya dari mana. Seperti Abu Lahab yang sampai seujung kuku pun tidak akan pernah merasakan surganya Allah, ya lihat dulu sumbunya dari mana. Karena dia memerangi Rasulullah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Tidak ada hari-harinya itu tidak dihabiskan untuk memuji Rasulullah. Dan apakah Rasulullah memuji? Tidak. Ketika dihina Rasulullah, apakah Rasulullah membalas hinaannya? Ya tidak. Ketika dia dijalimi, apakah Rasulullah membalas kejaliman? Ya tidak. Begitu. Itu bedanya orang baik yang benar-benar baik dengan orang-orang baik yang hanya untuk dilihat di kamera, di CCTV, hanya untuk dilihat di dunia. Dicoba aja dulu dijalimin, apakah dia membalik kejaliman. Kalau dia membalik kejaliman, sudah tidak murni lagi, sudah tidak istilahnya, pasti ada hasad-hasad tersembunyi, ada ego-ego tersembunyi yang mau tidak mau terungkap. Karena itu manusia tidak sempurna. Justru karena ketidaksempurnaannya itulah maka Allah membantu Adam, maka Allah membantu para nabi, para rasul, termasuk Rasulullah yang akan dibunuh oleh kaum kafir Quraisy karena isu akan berpindah ke Madinah. Karena Rasulullah sudah tidak memiliki sama sekali pelindung di Mekah, semuanya sudah meninggal. Pelindung beliau Abdul Muthalib yang paling pertama Abu Thalib, lalu kemudian singa betinanya Khadijah. Sementara dia harus memelihara anak-anak yatim di Mekah, harus memelihara fakir miskin tanpa dana yang sangat mumpuni dari Abu Bakar yang kaya pada saat itu mungkin, dan sahabat-sahabat yang menggelontorkan dananya kepada Rasulullah. Itu mustahil dia bisa bertahan. Maka dia harus pindah, menjalin hubungan sosial di bawah tanah dengan umat Madinah. Mungkin suku yang paling baik hatinya pada saat itu di kaum jahiliyah pada saat itu. Karena memang syarat untuk menerima Al-Quran itu hatinya baik saja sudah. Tidak ada dengki, tidak ada dendam, tidak ada hawa nafsu untuk mengejar dunia terlalu berlebihan. Udah pasti gampang menerima Al-Quran, gampang menelaahnya, gampang memandangnya, mencintainya itu gampang. Makanya itu mereka ketika Rasulullah sampai, kita melompat nih, ketika Rasulullah sampai ke Madinah, lihat itu saudara kalian di surga. Allah bersaksi bahwa aku akan menjadi saksi bahwa kalian nanti akan bertetangga di surga. Silakan pilih saudara kalian. Begitu orang Mekah bersaudara dengan Madinah, semua dapat pasang satu-satu sampai kiamat mereka berjanji akan bersaudara. Begitu kaum yang ingin dibangun oleh Rasulullah, kaum yang saling mencintai, saling menghargai, saling mengasihi. Ya tapi ya bagaimana? Kita hidup, iblis tidak suka sama sekali kalau melihat anak cucu Adam itu hidup bahagia, tersenyum-senyum, saling paling tidak suka. Karena kedengkiannya kepada Adam itu sangat luar biasa. Melihat malaikat sujud kepada Adam itu sampai kapanpun dia tidak suka. Ya pasti akan terjadi perisi-perisi itu, nanti kita melompatnya terlalu jauh. Jadi begitu. Pada saat itu diilhamkan kebaikan dan kejahatan kepada mereka kaum kafir Quraisy. Bagi mereka yang memilih ilham kebaikan, itulah mereka yang nanti akan mendapat pahala yang terbaik. Insya Allah adalah ganjarannya surga, insya Allah. Bagi mereka yang mendapat ilham kejahatan dan mereka memilihnya, insya Allah pahalanya juga pahala yang terburuk. Pahala yang terburuk karena mereka benar-benar apes. Lah musuhnya nggak tanggung-tanggung milih musuh yang sekali Rasulullah. Makanya hati-hati, mendingan kita nggak punya musuh, walaupun itu mengharuskan kita musuh. Jadi kita jangan pernah merasa memusuhi orang lah. Biarkan kalau orang merasa memusuhi kita, itu prinsip hidup utama saya pribadi. Begitu. Jadi merasa walaupun kepedean kita nggak punya musuh, nggak apa-apa, polos nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin.